digital. Ya nggak apa-apa, no problem ya. Pemasaran kan sekarang kurikulumnya ada dua kan, ada yang konsentrasi untuk retail, satu lagi mau konsentrasi bisnis digital. Bagi saya dua-duanya sama. Yang kedua setelah lowongan pekerjaan paling banyak, di pemasaran itu kamu banyak belajar, bukan hanya sekedar kamu cara jualan doang, tapi mentalnya, strateginya, apa yang akan kamu nanti hadapi, bagaimana kamu cara berusaha, bagaimana kamu menumbuhkan ide bisnis, dan itu kamu belajar di SMK pemasaran tuh. Yang kedua ya. Ketiga, ini yang paling penting. Saat ini kegiatan yang paling banyak SMK, saya bicara SMK Bismen, Cluster Bisnis dan Manajemen, itu kan ada 3. Ada akuntansi, ada OTKP, satu lagi pemasaran. Kegiatan yang paling banyak nih, walaupun COVID kemarin-kemarin paling banyak pemasaran. Tanya aja sama guru kamu. Sekolah jurusan lain, nyari PKL, sulit. Pemasaran, nggak sulit. Kita bisa mengadakan PKL online. Kok bisa online, Pak? Kemarin saya dan teman-teman dari Asosiasi Guru Marketing Indonesia, kita bikin PKL online kerjasama dengan Astra, kerjasama dengan Surya Pratama, kerjasama dengan Yamaha, Daihatsu, dan lain sebagainya. Kami buat PKL online. Kenapa bisa dilakukan? PKL-nya ngapain? Mereka hendak belajarkan cara bagaimana mereka membuat konten pemasaran, baik itu secara digital atau mereka juga bisa presentasi secara live. Itu kita ajarin, gitu. Ya, Pak, jangan cepat-cepat dong ngomongnya. Saya orangnya begini, nggak bisa saya ngomongnya lambat. Kita nggak bisa, nggak bisa ya. Jadi mau sabar aja, begitu ya. Kita bisa ngadain PKL online tuh kemarin, pas lagi COVID kemarin. Jurusan lain sulit. Begitu ya teman-teman ya. Tuh enaknya pemasaran. Ya. Jadi menurut saya pribadi, kamu tidak perlu minder, tidak perlu kamu merasa rendah diri dibandingkan dengan jurusan lain. Gitu. Kamu jangan merasa diri kamu itu bodoh, diri kamu itu tidak mampu. Kan rata-rata begini anak-anak pemasaran. Kenapa kamu masuk jurusan pemasaran? Saya nggak diterima di akuntansi, Pak. Saya nggak diterima di multimedia, Pak. Saya nggak diterima di ini. Kenapa nggak diterima? Nilai saya, mohon maaf, Pak, jelek. Terus kenapa masuk pemasaran? Ya, daripada saya nggak sekolah, Pak. Tinggal jurusan ini yang mau terima. Kamu jangan merasa minder. Gitu dia. Sebaliknya kamu harusnya bangga. Ini takdir kamu. Tuhan tuh memilih kamu jurusan pemasaran. Itu artinya apa? Itu artinya kamu akan dikasih dengan lebih baik. Itu yang saya tangkap. Tadi di konten saya yang sebelumnya ini ya, saya mengatakan ada kan di Al-Quran di ayat Al-Baqarah surat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci, kamu tidak suka, ternyata itu baik buat kamu. Atau sebaliknya, sesuatu yang kamu sukai, kamu cintai, ternyata itu buruk buat kamu. Tadi Zikra, dia cerita. Zikra yang tadi SMK 1 Jombang, dia cerita. Saya tadinya, Pak, minder saya masuk pemasaran. Kenapa? Karena saya nggak lolos di jurusan multimedia. Tapi sekarang, ternyata dia bersyukur dia ada di pemasaran. Begitu, teman-teman. Kenapa dia bersyukur? Nyari kerjanya gampang, Pak. Yang lain tuh pada ngemis-ngemis, minta pekerjaan, saya malah ditawarin. Pas lagi interview, keputusannya tinggal di tangan saya. Mau apa enggak? Begitu dia. Jadi keputusan saya kerja atau tidak tuh bukan dari manajemen, bukan dari calon atasan saya, bukan dari calon kepala kantor saya, tapi dari diri saya sendiri. Mau apa enggak? Mereka yang menawarkan. Padahal dia sendiri belum punya pengalaman pekerjaan. Itu dia. Kenapa kamu masuk jurusan pemasaran? Nih saya kasih tahu adik-adik. Saya kasih tahu nih ya. Ini bagi nanti yang sudah kelas 12, ya sekarang sudah kelas 12, mau nanti bekerja. Kenapa Zikra Fitri itu gampang nyari pekerjaan? CV mereka mungkin biasa-biasa aja. Tapi mereka punya satu hal ya. Mereka punya satu hal yang paling penting ketika lagi mereka cari kerja. Tahu nggak apa? Portofolio. Portofolionya Zikra itu bukan berupa selembar kertas saja. Dia cukup nunjukin, ini loh Pak, akun media sosial saya. Saya setiap hari bikin live, saya bikin konten pemasaran, saya begini. Apa yang dilakukan pas lagi dia di PKL online, kelas industri, dia lanjutkan terus sekarang. Itu yang membuat itu menarik di mata perusahaan. Itu yang paling penting. Jadi perusahaan itu ketika kamu, walaupun kamu nggak punya pengalaman, baru lulus sekolah ya, kamu bisa jualan, bisa
buktinya. Ini Pak, akun media sosial saya, Bapak lihat aja sendiri. Tuh Pak, saya kemarin pas lagi di PKL, saya jualan rumah. Nih Pak, saya kemarin jualan mobil di Daihatsu. Nih Pak, kemarin saya jualan motor pas lagi di Yamaha. Ini loh Pak, saya jualan spare part motor Astra Otoso. Saya nggak ngerti Pak, oli itu apa, tapi saya bisa jual Pak. Ini buktinya, ini transaksinya ada, ini ada, ini ada. Percaya perusahaan, dan itu kegiatan-kegiatan di SMK pemasaran. Tuh dia. Ya, gitu. Makanya saya nggak setuju kalau misalnya jurusan pemasaran itu dibilang jurusan buangan. Salah besar. Itu jurusan masa depan. Saya ulangi nih, saya ngomong pelan-pelan. SMK pemasaran adalah jurusan masa depan. Tuh dia. Pak, kalau susah mau ngomongnya kayaknya gimana solusinya? Ini maksud saya kasih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kita berbicara supaya kita bisa pede? Kamu boleh tanya sama Zikra, DM sama dia, jawaban dia sama jawaban yang akan saya utarakan pasti mirip-mirip. Zikra tuh saya tahu banget, dia itu nggak pede ngomong. Jangankan ngomong depan orang, depan kamera atau misalnya depan audiens. Ketemu sama gurunya aja dia nggak berani. Malu untuk mengungkapkan. Tapi sekarang, nggak bisa diam dia. Kalau nggak depan kamera nggak mau. Kayak Fitri juga sama tuh. Fitri pertama kali saya suruh untuk share, Fit, kamu ajarin adik-adik kamu tentang TikTok. Algoritmanya kayak gimana, live streaming seperti apa, terus yang diperlukan dalam TikTok itu apa-apa saja. Kamu ajarin. Pertama kali dia nggak mau. Alasannya sederhana, malu Pak, saya nggak berani Pak. Deg-degan dia habis-habisan. Malam sebelum dia tampil nggak bisa tidur tuh anak. Kenapa nggak bisa tidur? Dia mikirin besok gimana ya, nanti kalau ditanya ini gimana. Banyak ketakutannya. Tapi overall, akhirnya dia coba, lancar. Kedua kali, makin lancar. Ketiga kali, makin lancar. Keempat kali, ketagihan. Sampai sekarang, Pak, kalau misalnya ada materi-materi tertentu, biar dong Fitri jadi narasumber. Oh siap, saya dengan senang hati. Artinya kuncinya apa? Bukan masalah jam terbang sebetulnya sih. Coba dulu. Itu yang paling penting. Coba dulu. Hilangkan dulu ketakutan kamu. Menghilangkannya gampang. Coba. Itu dia. Itu yang paling penting ya. Coba kita lihat lagi pertanyaan yang lainnya apa? Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit ya teman-teman. Dulu Hanif emang jurusan favorit? Oh iya dong. Pemasaran harusnya masuk jurusan favorit. Ini Bapak Ibu guru harusnya diseleksi tuh anak-anaknya. Ya, jangan kita cuma hanya mengambil sisa-sisa orang yang baru masuk jurusan lain. Nggak boleh sebetulnya. Ya, harusnya kita yang ngasih. Ini nggak cocok pemasaran nih, masuk sana. Kita yang buang maksudnya. Gitu ya teman-teman ya. Jurusan pemasaran menumbuhkan semangat usaha. Betul sekali. Betul banget. Ya, menumbuhkan semangat usaha. Karena di jurusan pemasaran, kamu bukan hanya sekedar diajarkan berpraktek menjual, tapi juga suruh bikin strateginya. Pengalaman saya, ketika lagi saya promosi dari sales leader, habis itu ke posisi supervisor manager, itu selalu sebelum kita dipromosikan jabatan, itu biasanya kita ada presentasi. Presentasinya berkaitan dengan strategi. Kalau kalian nanti jadi manajer, kalau kamu jadi manajer, nanti strategi penjualan seperti apa yang kamu buat? Sekarang strategi penjualan kan macam-macam. Ada yang pakai bisnis model canvas, ada yang tentang buyer persona, ada yang berbicara tentang pakai customer journey mapping, ada yang berbicara tentang yang 5P, 7P, dan sebagainya. Pokoknya banyak. Dan itu kamu pelajari di pemasaran. Itu kerennya. Tuh, dia ya. Kerennya di situ. Pemasaran melejit, itu keren. Wah, Mulyali, mantap. Begitu ya. Ya, melejit harus itu ya. SMK 1 Turen ininya kegiatan paling banyak untuk masalah jurusan pemasarannya. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi nih? Pak Dani, sekarang kan dibagi 2 konsentrasi. Nah, perbedaannya apa ya? Oke, 2 konsentrasinya ada 2 ya. Bisnis retail, ada bisnis di bisnis digital. Kemarin pas lagi di grup MGMP ada yang mengatakan, Pak, sekarang banyak perusahaan retail, itu mereka juga bikin pakai aplikasi atau pemasaran pakai bisnis digital. Begitu dia. Jadi sebetulnya bisa saling mengisi. Tidak perlu namanya Bapak Ibu guru dikelompok-kelompokin. Di retail kita juga belajar bisnis digital. Sekarang begini logikanya. Saya ambil contoh lah ya. Nih, sponsornya LKS yang 2020, 2021 sampai sekarang juga masih ini juga. Astra Otoso. Dia punya perusahaan retail, dia punya Motoquick, dia punya shop and ride dan lain sebagainya. Tapi dia juga punya bisnis digitalnya. Bisnis digitalnya apa ya? Astra Otoso tadi.
Begitu dia. Dan ini kan saling ngisi, Astrotalk sama Motovik sama Shopee saling ngisi kan sebetulnya. Misalnya saya beli belanja di Astrotalk, mau nggak pas lagi ganti olinya kan nggak mungkin ganti oli secara online. Begitu dia. Mau nggak mau harus di mana? Di Shop and Drive. Walaupun saya transaksi di Astrotalk, tapi bisa. Teknisnya itu bisa. Atau misalnya retail, apakah retail nggak? Misalnya bisnis digital kan bagi saya pribadi, e-commerce kan retail. Retail yang didigitalkan. Iya kan? Jadi menurut saya pribadi sebetulnya tidak perlu namanya ada pengelompokan atau misalnya membeda-bedakan mana mana yang lebih bagus, mana yang lebih mutlak, mana yang harus diperhatikan apakah digital atau retail. Dua-duanya sama-sama penting. Bagi saya sama-sama, dan bisa saling berkesinambungan, bisa saling mengisi, bisa saling kolaborasi. Seperti itu ya, Bapak Hanif, Mas Hanif ya. Skill yang ada di pemasaran apa aja Pak? Banyak. Tadi saya udah bilang tuh, skillnya bukan hanya sekedar kamu berbicara tentang jualan, bagaimana kamu berbicara tentang public speaking, atau misalnya berbicara tentang bagaimana kamu menghadapi orang. Banyak melatih pemasaran. Kamu juga bisa mempelajari tentang strategi pemasaran itu seperti apa. Sebelum kamu menjual tuh, kira-kira ininya kayak gimana. Terus targeting, segmenting, positioning, banyak banget sebetulnya ya. Gitu dia. Ini yang di kelas industri pasti paham tuh. Apalagi kalau udah bicara konten digital, itu lebih banyak lagi. Ada caption, ada copywriting, ada belajar bagaimana cara ngedesain, bagaimana cara ngedesain video, bagaimana cara ngedesain gambar. Ya kan, algoritma Instagram seperti apa, algoritma TikTok tuh seperti apa. Itu kamu belajar di pemasaran itu. Jurusan lain mana ada. Begitu ya teman-teman. Nah terus lagi nih Pak, kalau pemasaran itu ngapain aja ya? Pemasaran itu ngapain aja? Pertanyaannya bingung saya. Terlalu umum sebetulnya ya. Pemasaran artinya belajar, udah itu aja. Belajar kamu jadi orang sukses, itu doang. Dah. Saya pakai endorse Pak Dadi sih. Asik. Kuota penuh Pak. Kuota penuh. Nah ini ada Bu Ika nih. Ini Bu Ika ini teman-teman guru dari Zikra, gurunya Zikra tuh yang tadi. Bisnis digital untuk penata produk bisa lewat desain kan Pak? Bisa. Penata produk itu bukan hanya sekedar kita bikin mounting barang, tapi juga termasuk misalnya kita ngatur feed di Instagram yang saya bicara. Habis itu bikin separasi, nge-grid tahu ya kalau anak muda ngerti kan, bikin tuh postingan di Instagram yang jadi langsung satu gambar sudah jadi sudah postingan, atau separasi satu gambar jadi 3 postingan gitu kan. Supaya termasuk ke penataan produk di digital itu adalah ya tadi tentu fit, terus bagaimana kita bisa menentukan temanya, ini warna yang cocok kayak gimana sih gitu kan. Kalau misalnya buat produk untuk yang perempuan, warnanya pakai yang mana, apakah pakai warna doff atau misalnya pakai warna gelap, itu termasuk bagian dari penataan produk. Jadi sangat bisa gitu ya. Di bisnis digital untuk penataan produk bisa lewat desain kan Pak? Bisa banget, sangat bisa gitu, bisa. Itu termasuk, karena kan tadi menentukan warna, filosofi warna, itu kan berarti kan belajar tentang desain. Layout seperti apa, itu kan desain. Anak pemasaran masih demam panggung jika untuk jualan Pak. Bukan demam panggung Bu. Saya nggak sepakat dengan demam panggung. Jadi kalau selama ini yang saya hadapi untuk anak pemasaran yang saya lihat ya, mereka bukan demam panggung. Mereka cuma hanya tidak tahu caranya. Tapi begitu dikasih tahu caranya, lebih menggila mereka. Kayak Zikra tadi, kayak Fitri, begitu dia sudah tahu caranya, ketagihan dia. Itu dia. Jadi bukan demam panggung ya, saya pribadi untuk anak-anak pemasaran. Ini bagi saya pribadi. Ya, boleh dikoreksi, bisa benar, bisa salah, tapi bagi saya pribadi, saya lebih suka mengatakan, anak-anak SMK pemasaran, mereka hanya tidak tahu kalau mereka itu tahu. Tuh, maksudnya gimana Pak? Kalian itu sebetulnya adalah, kalian itu tidak tahu kalau kalian itu tahu. Maksudnya begini, contohnya begini. Kamu live, atau misalnya kamu bikin konten di Instagram, bikin konten di TikTok, kamu sudah tahu caranya kan? Yang kamu nggak tahu, ternyata konten kamu itu sebetulnya bisa dijadikan sarana, atau tools, atau alat, supaya kamu bisa nambah omset penjualan. Itu aja. Ya, gitu ya. Keren, mantep deh, pokoknya pemasaran. Wah, Feriansa. Nggak pede ya? Bukan nggak pede, Bu. Mereka cuma hanya nggak tahu caranya pede, itu doang. Itu aja sih. Ya sekarang, kalau apalagi boleh di SMA 1 Turen. Yang saya lihat anak-anaknya tuh sekarang di prestasi mulu di LKS ya. Anak-anaknya Bu Leli, saya kasih tahu ya teman-teman, itu berkali-kali juara LKS tuh.